Definisi konflik itu terdiri dari tiga. Yang pertama, Wildan Surkanain yang membahas tentang konflik sebagai gejala wajar dalam organisasi dan dunia kerja. Yang kedua, Hoda Lesi yang membahas tentang konflik sebagai benturan kepentingan, opini, atau tujuan. Yang ketiga, konflik kerja yang dimana perselisihan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Faktor-faktor konflik kerja itu terdiri dari tiga. Yang pertama, komunikasi yang dimana kesalahpahaman antara pihak-pihak. Yang kedua, struktur yang terdiri dari ukuran kelompok, spesialisasi, jurisdiksi, kepemimpinan, imbalan, ketergantungan. Yang ketiga, variabel pribadi yang terdiri dari nilai individu, karakteristik kepribadian. Ada beberapa penyebab konflik. Yang pertama itu masalah komunikasi, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga faktor manusia, yang keempat saling bergantungan pekerjaan, yang kelima perbedaan tujuan, keenam perbedaan persepsi. Ada beberapa strategi manajemen konflik. Yang pertama itu pemecahan masalah. Kita itu harus mencari solusi bersama. Yang kedua, menyatukan tujuan bersama untuk kerjasama. Yang ketiga, perluasan sumber, yaitu menyediakan sumber yang memuaskan untuk semua pihak. Yang keempat, menghindari konflik, penghindaran dan penundaan. Kelima, melicinkan konflik, yaitu fokus pada kepentingan bersama. Yang keenam, kompromi, yaitu solusi yang dibagi merata. Yang ketujuh, perintah dari wewenang, yaitu penyelesaian berdasarkan keputusan manajemen. Kedelapan, mengubah struktural, yaitu perubahan perilaku dan struktur organisasi. Definisi stres kerja, di sini kami menggunakan dua definisi stres kerja, yaitu dari definisi umum merupakan kondisi emosional dan psikologis akibat ketidaksesuaian beban kerja dengan kemampuan individu. Yang kedua yaitu dari kondisi dinamis, yaitu interaksi antara faktor pekerja dan individu yang menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan yang mempengaruhi baik fisik maupun psikologis seseorang. Faktor-faktor penyebab stres kerja. Di sini kami menggunakan beberapa faktor stres kerja, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungannya ini seperti ketidakpastian ekonomi, politik, dan teknologi. Yang kedua yaitu faktor organisasi seperti beban kerja, tuntutan tugas, dan tuntutan peran. Nah, yang ketiga yaitu seperti faktor pribadi. Nah, dari faktor pribadi ini seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, dan karakteristik kepribadian. Dampak stres kerja. Nah, di sini kami memunculkan beberapa dampak stres kerja. Yang pertama yaitu berdampak pada kesehatan fisik, dapat mengganggu kekebalan tubuh. Yang kedua yaitu masalah psikologis seperti mengganggu pikiran, mudah cemas, mudah marah, depresi, dan perilakunya berubah menjadi perilaku agresif. Nah, yang ketiga yaitu masalah perilaku. Perilakunya berubah jadi pola makannya tidak teratur, tidur terganggu, dan dapat berakibatkan kecanduan terhadap alkohol maupun obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir ialah strategi mengatasi stres kerja. Nah, di sini kami mencantumkan strategi individu seperti manajemen waktu, latihan fisik, relaksasi, dan dukungan sosialisasi. Selanjutnya yaitu strategi organisasi seperti seleksi karyawan, penetapan sasaran, desain pekerjaan, dan keterlibatan karyawan terhadap organisasinya. Selanjutnya komunikasi yang baik, program kesejahteraan.